Sepi. Alfiaro. Hah? Alfiaro. Ya kalau Alfiaro samping saya. Kang Nemi. Kang Nemi. Kang Nemi. Kang Nemi. Mutasim dia. Muktasim. Kang yang Alfiaro. Kalau Alfiaro mah masih Kang ada. Kalau yang Farid dan Kang Lutfi, Kang Haris, Kang Sidni, anaknya dari Kang Kalau kesal kita nyarinya itu ya. Kamu boleh kesini. Ini biasa bisa ditambah. Ekonya yang mana Eko? Ehonya ada di situ. Di atas. Nomor 2 dari pinggir. Jangan pakai Ini, bukan. ini. gede, satu tangga berbang. Kamu suaranya cek low, cek Udah. low. Ini tuh. Oh, dari Eko. Iya, hewo. Udah. Kemudian enggak Betul. Udah. Ini udah live loh. Ini udah live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang santai ala NU, perut kenyang makan soto Betawi. Ya. Kita dimulai dengan bincang santai oleh Sohibul YouTube. Bismillah. Nanti aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dimanapun berada, teman-teman terutama yang di Bekasi. Bekasi itu meliputi dari kota Bekasi sama Kabupaten Bekasi. Tapi bukan begitu juga, seluruh Indonesia juga boleh. Siapa saja sebangsa setanah air. Saat ini adalah acara Omdo, omong doang, sesi ketiga. Jadi kita nyantai-nyantai kumpul sama kiai-kiai. Habis kita pengajian kitab, kajian kitab, lalu kita Omdo. Cuman temanya mas sembarangan aja, namanya juga Omdo. Tapi nanti ketika ada sesuatu yang kurang berkenan, jangan dimasukin di hati nih ya. Namanya juga Omdoy. Oke. Saya mau mulai begini. Kalau saya dulu pernah dengar Kiai, ini Pak Ustadz, Pak Kiai ya. Dulu ada salah satu ulama yang terkenal. Informasinya katanya para kiai bilang bahwa beliau itu makomnya melebihi dari 1000 makom. Namanya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Gresik. Nah, salah satu keistimewaan beliau itu, beliau pernah berdoa di wilayah Gresik tidak akan mungkin kena penyakit sesuatu yang berat. Pokoknya penyakit berat akan ditanggung sama beliau. Ketika saya buka searching sejarah-sejarahnya para ulama-ulama, termasuk Syekh Abdul Qadir Jalani, dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Jalani di daerah Irak, di sana, beliau sudah bermohon kepada sejamannya beliau, para orang-orang itu yang kena penyakit parah, udah diminta tolong sama beliau. Jadi intinya para waliullah itu sudah meminta kepada Allah di sekitarnya kalau perlu semua penyakit, semua susahan, semua penderitaan, beliau mohon supaya beliau menunggu, rata-rata begitu. Lah yang jadi masalah ini, akhir-akhir bulan ini kan banyak ulama-ulama pada meninggal tuh. Iya. Pak, setiap kita lihat grup, ya ini meninggal, ya ini meninggal, kita kan sedih. Pada rata-rata dia itu doanya rata-rata begitu. Rata-rata beliau memohon kepada Allah seluruh sekelilingnya itu ketika ada problem masalah penderitaan apa saja, beliau yang paling resah, beliau yang paling susah, beliau sangat menderita. Karena ini memang ajaran dari Rasulullah begitu. Nah, jadi permasalahan kita ini begini. Kalau para ulama-ulama itu meninggal, lalu siapa yang akan memikirkan kita? Orang-orang kayak dosa kayak kita ini, yang awalnya dulu masih ada para kiai, selalu memprihatinkan kepada kita. Semakin habis, semakin hilang para kiai itu, para ulama-ulama itu, sehingga kita sudah kayak agak ada pegangan tuh. Itu keresahan itu akan muncul gitu. Nah, terus gimana itu Pak Kiai? Itu
kalau sudah kita menghadapi zaman yang seperti ini, tuh arahnya kemana saya ya? Ke Ustadz, ke Pak Kiai, mau ke Pak Kiai? Oh, di sini mas sama ngudut boleh bebas. Oh, sambil mikir. Jadi banyak kita mendengar saat akhir-akhir ini itu para kiai-kiai udah meninggal. Di Kabupaten Bekasi saja informasinya yang paling baru itu Kiai Muhammad Amir Nur, Amin Nur, ulama besar yang kita tunggu-tunggu fatwanya, doanya, pastinya lah dia akan membimbing kita. Nah kalau begini terus gimana untuk kita ini banyak dosa-dosa itu? Apa yang harus kita lakukan? Lalu kemana arahnya, kan pada bingung. Gimana itu Pak Kiai? Mana dulu nih? Ini kan baru ceramah. Capek, ganti Media, Obrolan omdong malam ala NU. Kalau di masalah wabah tahun ini memang sudah mendekati dalam 2 tahun. Allah lagi mensortir makhluk dalam arti ya ayak ya. Tidak ada pilih pandang usia, jabatan, apapun sudah menjadi takdir Allah. Yang menjadi catatan kita kalau dari RT sampai presiden meninggal cepat penggantinya. Nah, kalau ulama ini kan agak sulit. Sampai lagi presiden dan masa jabatan udah pada berebutan. Nah, itu kan. Nah, kita memang kalau diangkatnya paku bumi, keilmuan dari para ulama di zaman milenial ini yang kita butuhkan kembali kepada diri kita. Cikal bakal umatnya ke depan ini kan bagaimana kualitas dan kuantitasnya. Ulama-ulama yang dulu, ulama-ulama khas maksud kita itu memang Allah tentukan ini saat ujian di dalam panasnya politik, di dalam wabah ini sudah 500 lebih ulama yang Allah panggil. Baik itu dari organisasi apapun, tidak ada pandang bulu, uban yang lebih dikit juga, yang banyak juga Allah ambil, sorban yang lebih panjang, yang pendek juga Allah ambil, yang dari bahasa Sunda, dari bahasa Jawa juga Allah ambil. Ya kita yang hadir di sini dengan kondisi masih wabah juga, ya kita tetap pada ikhtiar, berdoa. Tetapi di dalam konteksnya kita melihat Allah ambilnya paku bumi para ulama ini, mengingatkan kita bahwasanya tidak akan selamanya seperti ini. Semua akan berakhir pada waktunya. Kalau ibarat musim durian itu nggak selamanya musim durian. Musim durian ada awal dan ada akhir. Kalau ini kan awaludin wa akhiruddin. Iya. Awaludinnya udah ada. Awal akhirudinnya beliau. Ya, kalau ulama paku bumi diambil menurut abjad ya kesian beliau. Karena dari A. Iya. Nah Allah kan nggak menyortir dari abjad. Nah iya. Nggak apa-apa, gitu kan? Atau dia, nah nggak apa-apa. Iya. Nah yang lebih paling belakangan beliau dari S, ya kan? Tapi kan nggak memilih dari itu. Kita nggak ngelihat nih, nanti nafsu makan sotonya sampai 2, ya kan? Apa ini besok dia bagaimana? Kita doain aja guru kita ini panjang umur, ya kan? Maskeran kagak, ya. Cuman buat fantasi aja kayak celemek anak bayi mau muntah gitu kan. Ya kan? Ini kita ngomong ala NU ini nggak usah pakai serius-serius, uban kita makin nambah. Omdo, ya kan. Tapi saya agak sedikit di Kampung Bulu ini agak sedikit bingung, ini dikuasai oleh orang Cirebon. Iya. Jadi kayaknya saya harus beli tiket pulang besok nih. Ke Jakarta ini. Saya anggapnya saya di Cirebon ini. Iya mudik. Mudik ini. Yang baru datang 5 menit doa. Iya Jawa Semarang. Iya. Itu yang baru datang baru 5 menit baca doa 5 menit amplopnya kan nggak dipotong juga. Soto duluan. Ya kan? DP beras sudah. Ya. Nah, kembali kalau kita masalah ulama memang Allah sudah kita meminta kepada Allah
dengan ikhtiar tetap menjaga prokes. Tidak ada pengecualian di dalam kategori kita sejak kita lahir tuh umur, jodoh, rezeki Allah udah tentukan. Bukannya lahir kita menangis itu karena ujian di dunia. Dan kita pengen saat kita lahir nangis, orang yang di atas kita itu tertawa. Nah, kita pengen saat kita akhir hayat kita tersenyum, yang di atas kita tuh menangis. Kenapa tersenyum? Ya dengan amal ibadah. Kita sebagai pendakwah juga dengan yang amar ma'ruf nahi munkar memberikan kebenaran tanpa dibumbui dengan politik. Dan jadi ke sekarang ini mau mati secara benar atau mati secara COVID, ini sudah menjadi satu omongan yang sudah menjadi politik. Makanya saya agak bilang ya udah, kita yang penting mendoakan yang sehat Allah kita doakan, juga memberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Yang sakit Allah jadikan syahid di dalam istilahnya melawan COVID. Dan yang kita duduk di permasalahan kita sebagai pendakwah, ya menjadikanlah pendakwah yang betul-betul bisa memberikan satu kenyamanan. Takutnya dalam wabah ini tidak ada yang bisa dilihat masalah virus COVID ini, tetapi memang ada. Jangan sampai kita lagi mendakwah, kita menjadi riba, menjadi kita satu titik akhir hayat kita kurang baik. Ya inilah, semua yang Allah berikan ini pasti ada asbab dan ada keberkahannya. Yang awalnya kita bisa duduk berdampingan, sekarang kita mempunyai batas. Yang awalnya kita juga maaf kemaksiatan di depan mata orang bergandengan tangan, dengan adanya wabah virus ini jadi jarang sekali kita melihat ini orang bergandengan tangan. Semua ada hikmah, insya Allah. Makanya saya di sini kalau ngomong-ngomong masalah obrolan Om Do, ya moga-moga bisa menjadi satu. Ya, saya juga bingung ini, karena ini suatu kebanyakan mecin ini. Wasiat. Ini kalau kita ngelihat dari tadi pertanyaan, karena udah loadingnya tadi intinya belum nyasuk, ya saya kasih ke awal yang lebih bisa ambil kesimpulan. Sekarang kan tadi sebagaimana dikatakan tentang sebuah doa yang diutarakan oleh Habib Umar Assegaf ya. Ya, salah satunya Iya. Habib Abu Bakar Assegaf, karena sebagaimana kita maklumi dan kita ketahui bersama, beliau adalah min auliya illahi ta'ala, bagian daripada salah satu aulia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang menyimak, memperhatikan sebuah kondisi yang ada. Kenapa dengan doanya seorang ulama, seorang aulia kok wabah masih terjadi? Sebenarnya kan ini sebuah teguran kita bersama. Sebuah bentuk pengingat kita bersama bahwa yang namanya sebuah kematian adalah sebuah nasihat buat kita bersama. Gitu kan? Adalah sebuah nasihat. Dan di dalam sebuah keterangan pun, dalam sebuah hadis, bahwa salah satu daripada tanda-tandanya akhir zaman itu adalah ayyurfa'a al-ilma, diangkatnya ilmu. Nah, jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu ketika mau memberitahukan kita tentang akhir zaman itu, Allah angkat dulu orang-orang yang berilmu. Akhir apa? Wa yathbutul jahil. Dan akhirnya yang ada adalah orang-orang yang bodoh. Gitu loh. Orang yang nggak ngerti agama ngomong bicara agama. Karena apa? Karena orang yang punya sumber ilmu agama yang hebat ini sudah diangkat. Makanya orang yang alim ini biasanya matinya duluan. Kayak Sobana. Orang yang alim biasanya mati duluan. Makanya untuk orang kayak kita setengah-setengah aja dulu, jangan alim. Kenapa? Kalau alim duluan, ini diangkat duluan. Ya gitu kan. Makanya beruntung bagi kita masih setengah lah, oh gitu kan. Takutnya yang alim-alim kayak Soban ini diangkat duluan sama Allah. Itu kan berdasarkan hadis, gitu Ji, berdasarkan hadis. Bukan pakai abjad, jadi berdasarkan yang paling alim kan gitu. Mungkin itu aja, makasih. Ada yang lain?
Oke. Omdo ya. Omdo ya. Allah Omdo ini Karang Sinom kena ngarung diukur pada dawane. Waktu nom kula jenengan boten ketemu pareng nggih. Pas ketemu gede tuane alhamdulillah. Nah, ketemu ning tempat sing insyaallah penuh dengan berkah terkait para waliyun min auliyaillah kok mendahului kita. Ini yang pertama pasti takdir Allah. Yang kedua memang ya sunnatullah. Keterangannya tadi sudah disampaikan oleh Gus Awal. Namun tentu kita selaku Nahdiyin, para guru sedaya sing masih sesa ya siap siap. Artinya pasti kebagian jatah itu. Dan gak dipilih sebab iya nggak di lotre juga, memang ini bagian laksana buah kelapa ini kan yang jatuh nggak harus yang tua, yang masih kembang, yang masih muda juga bisa jatuh. Bahkan yang tua-tua ini kan mungkin makin tua makin banyak santannya, makin jadi lebih awet kira-kira gitu. Apalagi yang sudah metik ya hati-hati lah. Hati-hati ya. Ya, terutama sekali yang sering janjinya bohong. Jadi katanya soto sama sate, ternyata soto doang juga setengah mangkok nggak full. Hati-hati. Belum lagi garbitnya nggak ada. Ini bisa bisulan kanan kiri, hati-hati. Balik lagi, ibarat tadi kalau Allah mau mengambil ilmu itu yang punyanya yang dibawa, yang diambil. Yang punya ilmunya, sehingga nanti yang muncul sisa yang bodoh-bodoh, dan yang bodoh ketika bertanya dijawab oleh bukan fakarnya, sehingga yang jawab ini dhalun mudillun, sudah sesat menyesatkan. Itu yang akan terjadi. Nah, yang paling penting hari ini adalah bagaimana sikap kita selaku Nahdiyin menyikapi semua ini. Kalau saya sih pakai lirik bait alfiyah, wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al muttasil. Ini kaitannya dengan bagaimana kita mendengarkan, memegang, setia, kokoh, penuh. Nggak harus kita keluarlah dari garis rel Nahdiyin. Kita dengarkan ulama-ulama kita, nggak harus kita dengarkan fatwa-fatwa yang lain. Cukuplah ulama kita ini insya Allah ulama-ulama yang oleh ulama dunia diakui. Itu saja barangkali. Dan di penghujung tentu ibarat bahasa begini, ketika rumah itu sudah rapuh dan mau dirobohkan, maka barang yang berharga eloknya diambil lebih dulu. Yang sisa ini ya kayak potongan Yai Haji Ismail lah, tinggal yang potongan-potongan begitu, biar diambrukin sekalian gak masalah gitu. Pun ponten mawon. Terwaca cetha kaduk ruruh angarah prono aturipun Bapak Kiai. Ngomong apa iki? Rungokno. Jadi ya kondisi keadaan seperti saat ini kita mendengar para ulama-ulama kita sudah diambil oleh Allah, didahulukan. Salah satu informasi atau pertanda yang disampaikan para kiai tadi adalah bagian daripada akhir zaman yang mana ilmu harus diangkat dulu melalui di bawahnya ahli-ahlinya yang punya ilmu-ilmu, tinggal yang nggak punya ilmu. Cuman begini, ini permasalahan Pak Ustadz Awaludin, bukan Akhiruddin ya. Saya sering mendengar, bahkan kemarin saya duduk di sini sama istri saya itu setengah jam kalau nggak salah. Udah ada informasi orang meninggal 3. Setengah jam sore kemarin tuh. Begitu banyaknya. Kok enggak ada ya janda-janda yang mati? Kok yang mati laki-laki itu gimana itu? Iya. Nah, biar gerang awalnya kita awali dengan sesuatu yang tengah-tengahnya ini yang omdo, betul-betul omdo. Itu gimana Pak? Kok bisa begitu ya? Saya udah catat loh itu. Udah catat satu persatu yang informasi, namanya ini saya catat, namanya itu umurnya berapa. Iya, kok yang janda-janda kok gak ada ya? Belum pernah kedengeran saya. Itu gimana itu? Nah, memang sengaja saya ngomong begitu kan, Ustadz Awaludin ada istrinya, biarin sekarang denger omdonya itu seperti apa begitu. Sengaja. Coba.
kenapa sih yang di banyak ini adalah bagaimana kata Rasulullah lagi bahwa akhir zaman ini yang paling banyak adalah perempuan. Memang laki-laki ini bakalnya yang sedikit. Nah, tadi saya sudah katakan berdasarkan hadis itu kan pertama orang-orang yang alim dulu. Ya, orang yang alim kayak Sobana ya kan. Ini siap-siap kan begitu. Kemudian apa? Biasakan dari abjadnya dari umur. Biasanya dari umur tuh begitu. Jadi intinya bagi kita itu jadikanlah sebuah tanbih bahwa usia itu semakin lama itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah gitu ya. Jadi kenapa ya memang sudah wajarnya nanti kan begitu. Karena yang laki-laki dulu terutama yang alim-alim ya, ya itu. Cuman begini, kalau laki-laki saya catati banyak yang meninggal tuh saat ini, terus perempuan kagak ada yang mati itu, masih sisa karena kejadiannya lebih banyak tuh. Nah pertanyaan saya, terus kalau kita punya istri satu, terus perempuan yang lainnya mau dibawa kemana? Coba kamu yang punya, kamu yang punya yang jawab. Istrinya dengerin ya. Alhamdulillah karena istri saya nggak ikut ya. Ki ngomong apa iki jane? Ketika kaitannya dengan kematian, satu waktu saya teringat guru saya menyampaikan tentang mautul alim la musibatun la tujbar. Kan begitu ya? Wafatnya, meninggalnya orang yang alim adalah sebuah musibah besar la tujbaru yang tidak akan mungkin bisa ditambal. Nanti ada kaitannya, tenang Pak, nanti ada kaitannya. Nanti ada kaitannya. Artinya singkat, Mbah Hasyim Asy'ari beliau wafat, putranya, putra-putranya, cucu-cucunya hanya sebatas bisa meneruskan pesantrennya. Kiai-kiai kita wafat, diteruskan putranya, tapi tidak bisa menggantikan sosoknya, tidak bisa menggantikan keilmuannya, tidak bisa menggantikan tirakatnya, harismanya, tidak ada yang bisa menggantikan. Makanya disebut musibatun la tujbar, tidak, sebuah musibah yang tidak bisa digantikan, hanya bisa meneruskan, hanya bisa meneruskan. Kemudian tentang jumlah manusia nanti, kenapa kok jumlahnya lebih banyak perempuan, lebih banyak wanita daripada laki-laki? Yang kita sering dengar dikit-dikit di musola, innalillahi Bapak Haji A, innalillahi Bapak Anu, innalillahi Bapak Anu. Dari sekian paling baru setelah beberapa kali baru Ibu Anu, dikit-dikit Bapak Anu. Kenapa? Kalau kita kait-kaitkan, saya jadi ingat salah satu ayat di Al-Quran. Jadi gimana bunyinya Pak Kiai ya? Masna wasulasa waruba. Boleh nikah dua. Tapi kalau orang Madura bilang lagi wadua, gak tiga, empat ini banyak berarti. Dua boleh, tiga boleh, bahkan Al-Quran memperbolehkan lebih dari 3, 4, monggo silahkan, dengan catatan harus bisa berbuat adil. Terkadang kita mendefinisikan adil ini wah luar biasa ya. Artinya adil mungkin secara pemberian nafkah, baik itu batin maupun zahir. Dan satu waktu
adil sendiri ketika ditakar dengan sebuah nominal ini juga tidak bisa masuk kategori adil. Tidak bisa kata adil. Contoh misalnya, saya sering banget ketika orang nanya adil, saya mengumpamakan ketika kita misalnya punya anak 3, yang satu ada yang SD, satu ada yang udah dibahas kemarin. Hah? Oh, aduh, berarti kemarin saya 2 kali lagi bahas ini ya. Kemudian SD, SMP, dan SMA. Kita sama-sama secara nominal, secara jumlah, agak jauh. Emang kenapa? Oh gitu. Saya biasa saya tempel-tempel. Kemudian secara nominal mungkin sama dalam jumlah uang, sama dalam kita memberikan uang saku sama-sama 5.000. Secara nominal seolah-olah adil, tapi ketika melihat dari kebutuhannya, keperluannya, maka ini tidak bisa dikatakan adil. Yang SD dengan yang SMP beda, yang SMP dengan yang SMA beda gitu kan. Misalnya ya yang istri yang satu anaknya 3, istri yang satu anaknya 1. Nah istri yang paling muda belum punya anak lah. Ini juga ada nominal masing-masing, juga nggak bisa dipukul rata begitu kayak ya. Jangan curhat. Cuman ada termasuk 5 golongan orang yang wajabat lahumul jannah. Di antaranya yang paling pertama, saya pun sampai sekarang masih mempertanyakan gitu. Bahasa wajabat kok wajib gitu, seolah-olah wajib harus gitu. Mungkin ditetapkan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang posisi paling pertama yang luar biasa selalu almar'atu as-solihatu al-muti'atu li zaujiha. Kenapa wanita gitu yang selalu seorang wanita yang soleha, yang taat kepada suaminya. Ini di urutan pertama yang wajabat lahumul jannah, pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan dia adalah seorang wanita yang taat, yang soleha kepada suaminya. Taat kepada suaminya tentu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ketaatan-ketaatan tersebut juga apa ya? Jangan kolek ya. Ini para kaum hawa ini udah jangan dimiring-miringin, jadi colek-colek ini. Taat aja. Oh, taat aja. Bahkan kalau nggak salah gitu, mohon koreksi kayak ya. Misalnya saya salah gitu. Nabi pernah mengatakan seandainya seorang makhluk itu boleh bersujud kepada makhluk yang lain, maka aku akan menyuruh para wanita, para istri bersujud di hadapan suaminya. Pernah begitu nggak, Ge? Salah apa bener? Kalau nggak salah gitu. Saking memang posisi suami adalah kepala rumah tangga yang dimana mempunyai tanggung jawab yang besar, bukan hanya di dunia bahkan di akhirat. Kalau istri agak-agak saat nanti di akhirat besok yang ditanya ketika istri berbuat salah, berbuat maksiat, suaminya dulu yang ditanya. Kamu istri kamu diajarin apa enggak? Diberikan tadi katanya suruh ngomong, dia ngomong di komplain. Iya, gimana? Saya di komplain. Ya. Tadi kan bilang, istrinya udah dikirimi linknya. Kompor biar kompor, namanya juga Om Doi. Nih, tadi kan bilang, yang namanya adil itu tidak bisa dilihat dari kasat mata saja. Barangkali si fulan anaknya berapa, sehingga namanya apa. Kalau dikasih 50 semua juga itu gak bukan. Pertanyaan saya, ente bisa merasakan adil? Wong ente belum nyoba, dicoba dulu baru adil atau tidak, begitu. Coba tuh. Nah, bener nggak? Bilang saya nggak adil, loh. Emang kamu pernah mencoba kok bisa bilang begitu? Nah, orang itu tahu adil atau tidaknya dicoba dulu. Orang mau ngerasain kopi itu kopinya manis nggak? Nggak. Orang dicoba kok belum coba.
Coba. Kalau saya sih belum pernah nyoba. Bagaimana ya? Apa mesti dicoba dulu apa ya? Itu janda yang sebelah sana bagaimana kabarnya? Udah dikondisikan belum? Butuh berapa? Enggak, kebetulan di sini kan ada sahabat dari Gus Durian Jakarta nih ya. Kebetulan beliau sering mendampingi Mbak Alisa juga katanya kan. Ya barangkali beliau bisa sharing sama kita juga kan. Bagaimana Mas? Monggo Mas. Enggak apa-apa, santai, enggak apa-apa santai. Ini jangan ini. Belum nyampe. Masih tahap belajar. Oke, coba Kiai. Terkait mana? Terkait wong kat bilang adil. Orang mau merasakan kopi kan harus dicoba dulu kopinya enak enggak. Kayak ini saya rokok ini enggak ya dicoba dulu. Wong belum dicoba kok udah bilang saya enggak adil atau dia enggak adil dari mana gimana ceritanya. Dicoba dulu baru bisa merasakan menakar dirinya sendiri adil atau tidak begitu. Saya nggak ngomentari adilnya lah ya. Saya ngomentari yang tadi yang agak panjang lebar. Saya bikin simple pakai gaya nahu. Jadi donna itu ngamalnya selalu bikin nasab mubtada dan khobar, gitu aja. Jadi kenapa cowok dulu yang diambil kan gitu. Sehingga ketika ada kalimat